teman-teman semua, kembali lagi di channel YouTube saya. Pada video kali ini kita sudah memasuki bab ke-23 yaitu DNS server dengan master slave server. Nah, di bab 23 ini kita akan mempelajari konsep master dan slave DNS server, konfigurasi master DNS server, konfigurasi slave DNS server, pengujian master dan slave DNS server, konfigurasi permanen resolver pada klien. Kita masuk ke materi yang pertama yaitu konsep master dan slave DNS server. Nah, jika teman-teman ingat pada video sebelumnya kita sempat melakukan konfigurasi pada Debian server, yang mana Debian server ini sebagai lokal DNS servernya dan dia sifatnya menjadi master. Nah, jika teman-teman ingat juga kita telah melakukan konfigurasi yang mana kita mendefinisikan master pada Debian server. Kalian bisa masuk ke server 1 Debian lalu masuk ke dalam root. Nah, kemudian kita masuk ke command cd/etc/bin. Nah, setelah itu kita bisa lihat pada command get name.conf.local. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa kita mendefinisikan type master pada Debian server, yang berarti Debian server ini bersifat adalah master ataupun aktif. Jadi terdapat dua sifat, yang pertama adalah master dan yang kedua adalah slave. Nah, dari data kali ini kita akan membuat server Ubuntu ataupun server 2 menjadi server yang slave. Nah, jadi juga nanti master ini mati dan slave akan tersedia untuk menggantikan posisi master sebagai lokal DNS server. Selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua yaitu konfigurasi master DNS server. Nah, jadi di materi kali ini kita akan membuat Debian server akan melempar posisinya ke Ubuntu server. Ketika server Debian ini mati, jadi nantinya akan terdapat Ubuntu server yang aktif dan menggantikan posisi bagian server ini. Jadi kita akan mengkonfigurasikan pada master server ataupun di Debian server. Nah, oke, di sini kita coba masuk ke command nano name dot conf. Oke, di sini teman-teman bisa lihat bahwasanya kita telah mendefinisikan type master pada domain hana.com. Nah, sekarang kita akan melakukan transfer file ke backup server. Jadi di sini kita bisa enter saja untuk yang di bawahnya file ya teman-teman. Lalu di sini kalian bisa ketikkan allow strip transfer kurung kurawal buka 10.10.10.10 3 titik koma kurung kurawal tutup titik koma. Nah, ini adalah IP dari Ubuntu server yang mana kita akan mentransfer seluruh data DNS server ataupun data pin 9 ke 10.10.10.3. Nah, kemudian setelah itu kita juga harus mengkonfigurasi reverse zone-nya ya teman-teman. Sini di bawah ya, file. Kita ketikkan allow strip transfer kurung kurawal buka 10.10.10.3 titik koma spasi kurung kurawal tutup titik koma. Oke, setelah itu kalian bisa Ctrl X ya lalu enter. Nah, lalu kita akan coba cek apakah konfigurasinya error atau tidak dengan perintah name strip check conf. Oke, jika tidak ada output yang tertampil maka ini tidak ada error ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan mengganti serial numbernya pada db.hana dengan nano db. Nah, di sini misalnya serial numbernya saya ganti menjadi 7. Setelah itu kita juga akan melakukan konfigurasi tambahan pada db.hana ini, yang mana kita akan membuat NS baru di bawah NS1. Kita akan buat NS2 yaitu dengan ketikan di sini add
in tab ns, lalu tab ns2.hana.com. Nah, lalu di bawah ns1 ini kita juga ketikkan ns2 tab in tab a, lalu tab 10.10.10.2 10.3 ya teman-teman. Nah, kemudian jika sudah, kalian bisa langsung save. Oke, kemudian kita juga akan mengkonfigurasi pada db10 nya. Jadi kita ketikkan nano db.10. Nah, di sini untuk serial numbernya saya ganti menjadi 7. Lalu di sini saya akan membuat konfigurasi baru, yang mana ini memastikan bahwasanya 10.10.10.3 ini merupakan pointer ataupun IP address dari ns2.hana.com. Di sini di bawah ns1hana.com kalian bisa tambahkan 3 tab in, tab lagi, lalu tekan ptr atau pointer, lalu tab ns2.hana.com. Nah, kemudian sekarang kita akan memastikan bahwasanya tidak ada konfigurasi yang error. Di sini kita ketikkan dengan name checkzone hana.com db. Kita enter. Nah, oke, ini sudah berhasil ya. Lalu kita juga akan mengecek di name checkzone 10.10.10. in.addr in strip addr harpa db.10. Lalu kita enter. Nah, oke, di sini juga tidak ada kesalahan pada konfigurasinya. Nah, setelah itu kita bisa lakukan sistem ctl pin 9. Nah, oke, ini berhasil ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu konfigurasi Slave DNS server. Nah, jadi teman-teman, di Ubuntu server kita masuk ke dalam router lebih dahulu. Kita masukkan passwordnya. Dan kemudian di sini kita harus menginstal pin 9-nya terlebih dahulu. Sini kalian bisa ketikkan apt ins pin 9. Nah, jika sudah seperti ini artinya sudah terdownload ya teman-teman. Nah, setelah itu kita coba masuk ke cd/etc/bin. Kita coba ls. Nah, maka di sini terdapat template atau file konfigurasi yang bisa kita gunakan. Nah, di sini kita bisa langsung saja masuk ke nano-name.conf lokal. Nah, di bawah sini kalian bisa ketikkan son spasi petik 2 hana.com petik 2 spasi kurung kurawal buka, lalu kita enter dan tab, ketikkan di sini type slave lalu titik koma, kita enter lagi, kemudian tab dan kita file petik 2 db. Titik koma. Kemudian di bawahnya kita enter lalu tab lagi, kemudian kita ketikkan masters spasi kurung kurawal buka 10.10.10.2 titik koma spasi kurung kurawal tutup titik koma. Lalu kita enter, lalu kita akhiri dengan kurung kurawal tutup dan titik koma. Dan sekarang kita juga akan coba konfigurasi pada reverse zone-nya, yaitu di sini ketikkan zone titik 2 10.10.10 in strip addr dot arpa petik 2 spasi kurung kurawal buka, lalu kita enter, lalu tab, ketikkan di sini type slave titik koma, enter, tab, ketikkan di sini file petik 2 db.10. Lalu di bawahnya kita juga tambahkan lagi masters
kasih kurang berawal 10.10.2 titik koma, kurang berawal tutup dan titik koma. Kita tutup dengan titik berawal, tutup dan titik koma. Setelah itu kalian bisa Ctrl X, Y, lalu enter. Lalu sekarang kita akan cek apakah ada konfigurasi yang error dengan ketikan komen name check conf. Nah, oke, ini berhasil ya. Nah, untuk konfigurasi slave ini berbeda dengan master karena dia ini akan disimpan pada slice var /pin. Nah, oke, setelah itu di sini kalian bisa restart saja dengan sistem ctl restart pin 9. Nah, pada konfigurasi slave ini berbeda dengan master karena di sini dia akan disimpan di dalam slice var /slice pin. Nah, di sini kalian bisa exit terlebih dahulu dan kemudian kita sistem ctl restart pin 9. Nah, di sini kalian tidak perlu khawatir ya teman-teman. Kemudian di sini kalian bisa ketikkan komen ls slice var slice pin. Nah, oke, di sini untuk file db.10 dan db.hana sudah ada ya teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke materi yang keempat, yaitu pengujian master dan slave DNS server. Nah, di sini kalian bisa masuk ke Ubuntu kliennya. Nah, di mana kita akan menguji apakah Debian server ini berhasil sebagai master dan Ubuntu servernya berhasil sebagai slave-nya. Nah, di sini kita akan mengkonfigurasi resolver terlebih dahulu dengan perintah sudo nano /etc /resolve.conf. Nah, di sini untuk name servernya itu kita baru memasukkan yang 10.10.10.2. Nah, kita bisa tambahkan di bawahnya yaitu name server 10.10.10.3. Nah, itu kita Ctrl X, Y, lalu enter. Nah, sekarang kita akan melakukan dig pada domain. Di sini kita sudo dig hana.com. Nah, di sini kalian bisa lihat bahwa di sini terdapat 2 DNS server yaitu 10.10.2 dan 10.10.3. Nah, lalu di sini untuk hana.com adalah sebagai web servernya dan untuk hana.com web servernya adalah 10.10.10.4. Nah, kemudian untuk mengetahui yang mana yang master server dan yang mana yang slave itu kita bisa ketahui dari server yang aktif. Di sini kalian bisa lihat bahwa server yang aktif adalah 10.10.10.2. Nah, lalu gimana caranya agar 10.10.3 ini aktif? Nah, caranya adalah di sini kalian tinggal power off Debian servernya atau kalian bisa save ya teman-teman. Nah, kemudian kalian bisa cek lagi pada sudo dig hana.com. Nah, di sini untuk server yang aktif adalah 10.10.3 ya teman-teman, yang mana dia menggantikan server 2-nya. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi yang kelima, yaitu konfigurasi permanen resolver pada klien. Nah, di sini kita bisa cek IP address-nya dulu dengan komen IP. Nah, di sini untuk IP-nya adalah 172.16.119/24 ya teman-teman. Nah, ini saya dapatkan dari DHCP server yaitu router Debian. Nah, begitu juga dengan resolver ataupun DNS server yang bisa kita dapatkan, itu kita bisa mendapatkan melalui Debian router. Nah, untuk default resolver atau DNS server yang kita terima itu adalah tidak ada ya, ataupun kosong atau 8.8.8. Dan biasanya jadi 8.8.8 itu diterima oleh klien dari DHCP server yang memberi DNS servernya. Nah, DNS servernya adalah 8.8.8.8. Nah, jika kita ingin Ubuntu desktop client ini memiliki DNS server yang tetap yaitu 10.10.10.3, maka kita bisa lakukan pada konfigurasi DHCP server. Namun di sini kita akan coba dulu masuk ke menu setting. Lalu kita coba disable, enable. Lalu kita coba lihat IP address-nya lagi. Kemudian saya akan coba lihat konfigurasi resolve-nya dengan komen sudo nano /etc /resolve.conf. Nah, maka dia akan kembali ke
defaultnya yaitu tidak ada ya, karena kemungkinan di DHCP servernya itu tidak melakukan konfigurasi pada DNS server. Nah, kemudian kalian bisa buka router Debian-nya. Di sini kalian bisa masuk ke root, kemudian kita ketikkan komen nano /etc/dhcp/dhcpd strip .conf ya teman-teman. Lalu kalian bisa scroll ke bawah. Nah, kemudian di bagian option domain name server hana.com, di sini kalian bisa ganti menjadi 10.10.2,10.10.10.3. Oke, di sini kemudian kalian bisa simpan. Nah, sekarang kita akan coba restart ya teman-teman dengan sistem ctrl restart isc strip dhcp strip. Oke, bisa ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan lakukan request IP address ulang pada klien Ubuntu-nya. Sekarang kita akan lakukan request IP address ulang pada Ubuntu kliennya. Di sini kalian bisa disable enable lagi ya teman-teman. Lalu kita lihat pada menu setting. Nah, kemudian kalian bisa lihat di sini untuk IP dari DNS server yaitu 10.10.10.2 dan 10.10.10.3. Nah, kemudian kita bisa cek dengan menggunakan komen sudo hana.com. Nah, sekarang yang terjawab hanyalah IP dari hana.com karena dia langsung fungsikan DNS lokalnya yaitu 10.10.10.2 dan lokalnya langsung memberikan jawaban. Sekian video dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Sampai jumpa di video saya yang selanjutnya ya. Dadah.